Ketahanan sosial hancur, ketahanan ekonomi runtuh, COVID-19 tak kunjung hilang. Dalam beberapa pekan terakhir, kita menyaksikan jumlah kasus positif COVID-19 terus meningkat. Bahkan, Presiden Jokowi menyebutkan dalam sambutannya pada acara pemberian Banpres Produktif Usaha Mikro 2021, beliau menyebutkan bahwa angka-angka COVID di Pulau Jawa sudah mulai melandai, tetapi di luar Jawa semakin meningkat. Berdasarkan data itu, pakar menyarankan untuk memperpanjang PPKM khusus untuk wilayah di luar Jawa dan Bali. Rata-rata jumlah penambahan orang yang terkonfirmasi positif pada tanggal 31 Juli 2021 mencapai 40.262 orang. Hal ini terjadi di saat sejumlah negara dunia telah menyatakan diri bebas dari COVID-19. Pemerintah Indonesia bukannya tidak melakukan apa-apa. Sejumlah kebijakan telah diberlakukan. Yang terakhir, PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yang menggantikan istilah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Sejumlah kota disekat, jam malam diberlakukan, pegawai kantor diminta bekerja dari rumah, sekolah dan kampus tutup, aktivitasnya dilaksanakan secara daring. Sejumlah usaha terpaksa tutup, kunjungan ke tempat-tempat makan pun dibatasi. Hal ini dilakukan demi menekan penyebaran virus corona. Seandainya kebijakan ini dilaksanakan secara efektif, ini adalah cara responsif untuk menekan penyebaran virus. Namun jika dilakukan dengan setengah hati, PPKM justru akan memperpanjang penderitaan masyarakat. Ekonomi menjadi sulit, banyak sektor usaha yang ambruk akibat pandemi ini. Puluhan juta orang menjadi bingung dengan apa yang akan mereka makan hari ini dan hari esok. Karena adanya pembatasan, banyak orang yang tidak dapat bekerja. Awal tahun 2021 tercatat sebanyak 24 juta orang telah kehilangan pekerjaan. Ini merupakan data resmi dari Bappenas. Jika tidak bekerja, berarti tidak ada pemasukan. Tidak ada pemasukan, lalu harus makan apa? Sayangnya, kita menyaksikan pelaksanaan kebijakan yang setengah hati oleh pemerintah. Pembatasan demi pembatasan yang dilakukan, mulai dari PSBB sampai PPKM, sepertinya tidak mempengaruhi penurunan angka positif di Indonesia. Lalu masyarakat protes. Salah satunya adalah aksi yang dilaksanakan oleh pelaku UMKM di Kota Padang beberapa waktu lalu. Mereka meminta PPKM dilonggarkan, pengunjung ditingkatkan dari 25% menjadi 85%. Lalu menjadikan jam malam dari sebelumnya pukul 8 malam sampai atau diubah menjadi pukul 12 malam. Tuntutan ini memang disuarakan sekarang, tetapi pembatasan-pembatasan itu
telah menjadi kesulitan yang mereka alami semenjak pandemi ini dimulai. Aksi protes seperti ini menjadi hal wajar mengingat pandemi ini telah berlangsung 1,5 tahun. Bukannya menurun, malah angka positif dan kematian justru melonjak, terutama semenjak munculnya varian baru. Seperti yang telah disampaikan tadi, meskipun PPKM telah dilaksanakan, tetapi tampaknya tidak muncul kepercayaan dari masyarakat terhadap efektivitas kebijakan ini. Pasar tetap ramai, warung-warung makan tetap buka, masyarakat hidup seperti biasanya. Sementara itu, rumah sakit telah penuh, stok oksigen menipis, tenaga kesehatan kelelahan. Sejumlah handai tolan akhirnya menyerah akibat virus COVID-19. Kita berdoa kepada mereka yang telah mendahului. Meski ada razia-razia Satpol PP untuk bisa membuat masyarakat mengikuti kebijakan PPKM, akan tetapi bermunculan video-video konflik antara aparat dengan para pedagang yang tetap kekeh membuka usaha. Tetapi kenyataannya COVID-19 tetap tak terbendung. Bahkan Indonesia termasuk negara yang paling buruk dalam penanganannya di seluruh dunia. PPKM menghalangi mobilitas sosial dan sirkulasi ekonomi. Orang dipaksa untuk tetap tinggal di rumah, meski kita tahu bahwa tujuannya baik, yaitu untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Tetapi tujuan baik itu bisa tercapai seandainya PPKM itu benar-benar diterapkan secara ketat. Banyak ahli menyatakan bahwa pandemi ini dapat dihentikan dengan melakukan 3 cara. Yang pertama, melakukan vaksinasi. Kedua, melaksanakan protokol kesehatan. Yang ketiga, memperkuat imunitas. Masalahnya, 2 poin pertama tampaknya tidak benar-benar dihiraukan oleh masyarakat. Hal ini menuntut ketegasan pemerintah yang berlandaskan peraturan yang jelas. Kepatuhan dari masyarakat akan muncul jika ada kebijakan yang jelas, dampak yang jelas, dan contoh yang tepat. Kita sering melihat pemerintah cenderung menyalahkan masyarakat yang tidak patuh. Tetapi masalahnya, pemerintah tampaknya telah tidak terlalu sukses dalam memberikan edukasi dan menerapkan ketegasan. Terkhusus di Sumatera Barat, kita melihat gubernur yang seakan-akan tidak serius. Lalu penglihatan ini dikuatkan oleh komentar para tenaga kesehatan. Dari sini tampak bahwa dalam masa krisis ini, pemerintah provinsi justru tampak sibuk mengurus hal-hal yang tidak berhubungan dengan penanggulangan COVID-19 di ruang publik. Jikapun ada, maka publikasi mengenai hal-hal yang bukan dalam rangka penanggulangan COVID-19 lebih viral dari ikhtiar penanggulangan virus corona.